Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Seluk Kreasi. Di siko kita akan cuba menjalihkan beberapa makna dari petatah petitih Minang. Pitua adat nado. Pituah adat nado ya Mak Katik. Ya, Iko nanti kita akan Mak Katik menjalihkan. Dan juga nanti lain Mak Katik kita cari lo nanti tua-tua adat kita yang lain. Karena mereka tentu lah banyak pula makan asam garamnya Mak Katik. tentu punya pengenal. Tu lah. Jadi iko memang agak beda ko masih ape kini lego. Karena memang harus batulih lah. Kalau ndak ditulis biko salah baca. Iyalah. Mudah-mudahan nanti ketika ditanya ke beliau menjawab dan bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama, terutama anak muda-muda. Supaya ke depannya mulai paham dan tak sekedar tahu sih. Jadi Mak Katik. Ya. Di dalam basurah ko nanti ambo coba tanya ke Mak Katik beberapa petatah petitih. Insyaallah. Minta tolong ke Mak Katik jalihkan. Jadi kita contoh yang pertama Mak Katik ya. Ya. Ada petatah petitih pitu hadat nan biasa terangan di orang Katik. Yang pertama, satu, tata ruang patah tigo. Ya. Samui tapija indak mati. Aku coba naik dah Katik. Apa makasui itu Katik? Nan sawananya pitua tu di muko sabarih tu. Bajalan si ganjul lalai. Bajalan si ganjul lalai. Ya. Baru padopai suri na lebih halu tataruang patah tigo samui tapija indak mati. Artinya kama saja orang Minang ko kabajalan sebagai individu Minang itu ndak madok kamu ko sepengananya ndak kaitu sedeh. Artinya nan ditinggalnya jonan sadang nyobao pengananya jonan kadita patinya tu bajalan pengananya. Wah, seganjol lalainya di sini. Makanya artinya paling rendah kecil orang anan ditinggalkan ajo. Jadi baganjo suri pangana tu ke belakang belia. Kutiko secara fisiknya lah turun dari rumah. Bajalan seganjol lalai. Padopai suri na lebih. Pangananya nan maju tadi suri na lebih mangana ke belakang. Kalau ikut ditampuh apa akibatnya, apa mularainya. Kalau ikut ditampuh apa dosonya, apa pahalonya, segala macam. Sampai ke situ orang Minang tu berfikir. Maka pada pai surik nabiah. Artinya sejauh-jauh tapang bangau, suriknya ke kubangan juga. Sejauh-jauh berjalan, sampai awak kembali ke makam awak, pasti awak kena balik. Itu maksudnya. Lalu tetaruang patah tiba. Kalau nyo si ganjul lalai seolah-olah kan lemah lembut. Iya betul. Tapi nyo mempunyai kekuatan yang hebat di sini. Sehingga nyo alu tata ruang ndak pasang aja menyipak doa. Tata ruang apa tatigo mah. Artinya anyo akan punya kekuatan dengan dasar pemikiran yang hebat itu kekuatannya sangat sempurna. Ketika basobok bacupak gantang lapan nuah sabar ndak sikau terletaknya. Nyo ndak takut di lamun ombak lai kata. Sedangkan tata ruang sempat tatigo. Boleh kalau nyuan taman. Boleh kalau nyuan taman. Tentu itu mangkonya tiba di lasuang rampak-rampak. Iya. Kalau lemah lembut anyo berjalan, samui setepijak ndak mati dah. Iko samui tapijak ndak mati. Jadi bisa disimpulkan bahwa Iko go menggambarkan kelembutannya sebagai individu Minangkabau. Samui tapija ndak mati, talu atau taruang ndak pecah. Iya, nak alu terletak wah. Iya. Tantamannya, tantaman. Tata ruangnya, tantaman tata ruang. Tata ruang nggak sakit. Malah kalau di makjih itu kan samui talu atau gayung ndak pecah. Iya. Tagayung talu doh, tersipak ndak lo pecah doh. Jadi di situ ada kelembutan, tapi di balik kelembutan ada kekuatan yang sangat. Kalau bahasa kini itulah super power. Iya. Iko makasui dari pitatah tadi. Namanya pitatah pititih tadi gitu ibunya. Sehingga orang Minang tu inyo ada lembutnya,
Tapi kok tata ruangnya Ya. lah siap lo nyo. Lah siap lah nya. Ada waspadanya. Iya. Karena padopai surit na lebih. Iya iya iya. Berarti waspada apapun risiko nang ka ditampuah. Indak je lawan dok. Ndak jilawan. Tapi kalau alu saya, kabelintang alu ia patah tiga. Iyo patah tiko. Lasuang badare-dare rampak ya. Iya. Itu yang pertama mati. Jadi itu bisa disampaikan bahwa itulah orang Minang yang kemudian kok lunaknya usah dicuba, kok karehnya usah diago. Iya, artinya bahasa lainnya kok lunaknya jadi sudut. Karehnya jadi takiat. Iya iya iya, tapi naninya tetap balik pulang. Iya. Dan jauh penganang ke belakang daripada ke mungkung. Iya. Itu yang pertama mati. Nan kedua, dibuka jemaat balik. Tarandam-randam indak basah. Iya. Tarapuang-rapuang indak hanyui. Gue sawana mati. Ikoko tentu awak runik ke kasusnya. Kasusnya kalau caru kini kan. Iya. Ada sebuah kasus di Nagari, taruhlah antara sako je pusako. Pakai CMK urangkan ataulah melapor bana ke penghulu. Tapi anyiknya tak tentu ilir. Ndak ada kesudahan. Okolah pelaporan. Lah. Tapi tanggapan ndak ada. Itu bisa dikatuan. Itu kok tarandamnya ndak basah. Kok tarapuang bananya. Kok menang lun tentu menang. Kok kalah lun tentu kalahnya dek. Karena bahasa lainnya. Bentuk ketiak ulah saya ndak ada patih janji. Ada cik lebih kau tu. Ada tu. Bentuk ketiak ulah ya dia. Bentuk mencari ketiak ulah ndak sudah-sudah. Ndak sudah-sudah saya. Tu bayi yang hanya tu jota tarandam-randam ndak basah tarapuang ndak anjing. Sama je mencari ketiak ulah tadi ke ya. Iya. Ndak usah-usah Dan itu banyak hal ndak takah kasus saja doh. Bisa saja nak mudo kini. Surat tu janji hintang biswak KBK, itulah bisa. Digantung tidak batali bisa mau itu. Bisa, kalau digantung tidak batali tidak ada jawaban. Itulah je lewa gantung tidak batali. Kau lain kau. Kau nyor so kayu jo, tapi tidak tentu ilianya dah. Muaronya tidak jale. Ikulah kelabiannya tetap di Minang gue. Iya. Nyon tidak dicek tampek rumah dia. Iya. Bisa pindah ke tempat lain. Oh iya, siapa? Lapang. Tapi tua itu kan kalau apa lain untuk generasi kini kan harus dijalihin jo banyak hal. Contoh-contoh kasus Salamoko yang terjadi itu kan banyak hal. Ya. Jadi mengalih awak. Ya. Bisa aja terapuang tak basah. Pokok sekupang lembek habis. Awak bagalih ndak lo ditempek nan sarang elok orang mira menangah lahnya. Surat tu, bahagian ni tuan, galih-galih ni. Ayolah payahnya mak ketik. Terapuang tak basah lah. Tak ajik saya awak. Indak jalih senujung pangkanya. Tak jalih senujung pangkanya. Kerana segalonya diharapkan dari galih tadi. Iya. Makanan sekolah anak, makan minum, belanja rokok, segalonya dicek mata itu galih. Indak lo ditampek narami benar. Itulah lah tarapuang ndak anyui sel. Bisa lo dipakai di ekonomi. Bisa. Jadi itulah kelebihan petuah Minang. Inyo ndak sampai ruangnya dah. Tak. Karena nyo lapang kama pun bisa dibawa. Dengan catatan. Mancaliatnya tu jo alam tak kambang jadi gurunya. Alam tak kambang jadi guru. Tarapuang ndak anyui. Kau iya. Ada barang nan tarapuang. Ya. Kalau ndak anyui berarti iya kau tanang. Ya. Kalau tanang kan tidak ada kesudahan. Tidak ada bagiraknya tanang. Tanang saya. Jadi apapun pola hidup nak awak pakai kalau tidak ada kesudahan berarti bisa dijalihan jo tarapuang indak anyoi. Tarandam ndak basah. Ndak basah. Ya. Ikon ndak don talih kau don sana. Kau lain ndak ada duit. Tiak ada kau. Ada duit. Tiak mah tarandam tidak ada basah-basah. Tapi sudah. Okey. Kini masuk kita nan lain mati. Iya. Di dalam surah kala makati apa tu taimpi nak dia teh kurang nak di luar. Apa tu mati? Takkan ada mak. Kalau boleh hanya buat nama orang. Oh ya boleh ya. Amak dibawa dari Indra Catri ke ITB Bandung. Tiba situ kami membawa saluang. Jorapau.
Alun 3 minit besar luang le. Nyo ambek dek salah seorang profesor orang awak nan Ya. maja di sini. Dak perlu dah kata. Kini kita diskusi tanpa dipimpin. Kami saya tanya langsung. Tak perlu ada gini dong. Ya. Kini diskusi lo. Ya. Kami lah banyak menengah-nengah makati tempat lain. Ana kaya tanya aja. Tapi nak di hati tak kurang nak di luar. Orang Minang ko gali. Oke, Cik Profesor D. Cik Profesor tadi. Kadang-kadang tu 3 miliar, 2 miliar pokok toko orang. Ada orang Minang jadi buku itu. Iya. Kaki lima. Ikut, tarik. Apa pakai dek kawan untuk ai koko tempi nak di atas terkurang nak di luar licik orang Minang ko. Oh, itu yang dipahaminya. Dipahaminya. Ya, ini sebenarnya Kecik amak. Lai ko bapahamis kalau kajian kampus awak di Bandung ko ada namanya katona. Iya. Tempi nak dia teh. Iya. Kan ada katona. Dari kajian sastra atau kajian linguit, Ya. nak aku apa? Nio. Animo, Iya. minat, hasrat. Kalau awak rubah bahasanya apa? Awak tempi ba hasrat nak dia teh baka. Yo, bulu ya makan. Oh. Salahkah amak sebagai individu Minangkabau? Ketika amak taimpi karajo di toko orang tukang lap, dia tukang sapu lantai. 5 tahun kamu ko amak akan menjadi orang nama merintah tukang sapu tanpa memenuhi anak sama. Naik aku kanjang karirnya. Ya, naik karir. Oh enggak, itulah Minangkabau. Taimpi Taimpi. nak dia teh. Nak dia teh. Jangan cari taimpi kau kundi bersusun. Kalau kado kata tempi baca lihat budi bersusun, rasanya nak dia teh tak mungkin. Tidak mungkin dong. Sebagai individu Minangkabau, awak karajo orang kok kini menerima upah sawah, besok awak punya sawah hendaknya lai. Jadi boleh dikecekan taimpi nak dia teh tak kurang nak di luar, ditakan nak lewa. Iya. Bahwa itu ke daya tahan. Daya juang, upaya untuk keluar dari sebuah persoalan. Itu orang Minang. Itu orang Minang. Dan itu maknanya. Iya. Itu kunci. Itu kunci. Mangkonyo orang Minang go pantang kalah. Pantang kalah. Hendak sama je nak dalam. Kalau di Bandung, kalau nyolah abdi dalam tu Iya. sejak dari kakek buyutnya sampai ke cucunya tetapnya orang dalam. Tetapnya orang dalam, Abdi tak pernah dalamnya. boleh keluar. Ya. Awak Minangkabau, makanya ada niat upaya ketika awak mengalih benang baila, serpo si Anas ANS orang paling Ya. kaya, ngalih rokok, surat tu sesudah tahun 60 atau beliau tu dia. Hanyalah berniat lah memperhatikan itu kok. Akhirnya berubah nasibnya tu. Jadi ada kata usaha untuk mendapatkan itu, tapi tidak memenuhi hendak sama. Kan Itu makna sabananya dari yang kita lupa selama kau dikata nak tadi. Iya. Taimpi nak di atas. Tapi kalau hilang naknya taimpi di atas lucu tu nak. Lucu. Baru taimpi di atas. Iya. Itu kan sulap ya. Jadi kreativitas dalam bahasa kini orang Minang itu di masa Jawa berada, di masa Jawa lapangan usaha, di masa kantuanya untuk naik dari sebuah skala prioritas awak sedang A2A menjadi A3A, ada sebuah tanggung jawab yang harus awak pakai untuk memakai itu supaya grade awak lebih naik. Intinya jangan orang Minang tu walaupun nyo posisi di bawah tapi keinginannya naik kateh harus ada. Ketika nyo tak kurang, nyo tetap je berusaha untuk keluar. Keluar dari persoalan. Selanjutnya, titian biasa lapuk, janji biasa mungkia. Di versi lain ada nama ngatuan titian binaso lapuk, janji binaso mungkia. Kita pakai nah keduanya atau nak dipakai keduanya, maka suitnya magati. Kalau titian biasa lapuk, kau awak ambil contoh. Kau titian, Ya. kau banda tapi pematang banda. Titian kau kan kalinya dari batuang, dari kayu. Ya. Titian. Kalau kini lah jambatan orang. Ayo. Titian. Kalau titian kau lah lama, lapuk naknya.
Iya kan bau hujan bapak nih mah. Ya, tu biasalah puak. Maksudnya bah, kalau nyolah patah, apakah mungkin dibalik atau dilambak suuk kita di api di bawah Ya. teh dipakai beliak? Iya, Bisa Pak. kan? Bisa. 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 Tapi sio-sio nak pangana. Ya setidaknya awak sedang menjunjung padi ko atau burajai dia kan. Kan si sio pangana. Ya. Akhirnya apa mengkasihnya? Kalau janji awak setiap berjanji je kawan lah mungkin taruh. Iya. Diulang janji nang kedua rasul lai kayu rasul kai ndak jawabnya kau. Iya. Dek karena awak lah terbiasa. Lah terbiasa. Terbiasa makanya kedua-duanya pakai. Secara fisik titian kalau lama dipakai pasti lepuak. Iyo Betul. biasa lepuak. Mangko hati-hati. Hati-hati. Kalau titian lama kok menjujung padi awak sekarang hati-hati awak berjalan di situ. Begitu je janji binasa mungkin kiasan yang keduanya. Ya. Kalau awak lah berjanji je kawan, Ya. gagal sekali berarti tak obahnya titian kau patah. Diulang membalik balik diulang janji yang kedua. Iya. Itu nak kalau dua orang percaya boleh. Itunya. Jadi kalau dipakai nanti janji binaso mungkin, titian binaso lapuak. Kalau Ya. nyelah lapuak kalah binaso. Lah habis itu. Ya, kalau janji binaso mungkin, setiap berjanji kalau mungkin membidansokan ke diri. Ya. Makanya lupa mak ayatnya. Ya. Dua buah sifat yang sangat celaka. Pertama takabur, kedua penduto. Ya, Orang ya. yang penduto kau aku sama je titian lapuak tadi. Iya. Jadi merusak ke dirinya. Ya. Orang asal penduto mengasuhnya tak sampai. Merusak ke dirinya. Tu. Jadi kau kaji kau lah balai babatir. Iya betul. Jadi intinya bahwa titian biasa lapuak janji biasa mungkin atau titian binaso lapuak dan janji binaso mungkin bahwa hati-hati sebelum berjanji. Tuah. Sebelum melangkah titian tu cek bana dulu antah yola lapuak bantuannya nang kareh. Iya. Dipijaan tagara buat Satu. Sabalun berjanji. Pareso pasti bana di dia awak. Jadi iko menjago-jago jangan sembarang janji-janji. Insyaallah keindak jangan cuba insyaallah. Iya. Nah, tu. Selanjutnya mak ketik. Angga geleng namuah. Unjuk nan tidak babarikan. Kocok jadi dengar kau. Angga geleng namuah. Unjuk nan tidak babarikan. Apa lo maksudnya? Iko secara umum, iya. Awak diagam ko menjadi induk pitual. Apa lo tu mati? Mangko panamo lupa agam ayajaniah ikanyo lia. Sinang ko lari bagian angga geliang nyamuah walau keindak iyo juo. Jadi nan lebih banyak dipakai dek banyak orang. Iya. Iko untuk anak gadis kalau dikawinkan. Nya kalau nyo mangguaknya agak mangga tu, manggeliang nyamuah tu. Nah, kan itu nyuruh kalau tanduan yang tapi nyo mangko sangenek. Itu tandu iyo. Iya. Jadi ada hal-hal nan awak di Minang ko indak membiasakan berbicara jo bahasa tape. Jo lurui. Jo baleh pas ndak. Ndak bisa. Kama tuan, kapi kabalai. Tanima tuan datang di rumah. Mangga di rumah tadi anda bisa Ndak boleh dah. Kama tuan kamu kocah. Iya. Kapuncah. Iya. Jadi nan awak janjikan ke orang tu nan indak mungkin dibahasuan tarikh tarang. Makanya anak gadis kalau dikawinkan dahulu, kalau langsungnya dikecewain ayahnya yo ceknya itu gadis gatanya orang. Makanya ada anggak geliangnya muah sinan. Memang geliang tapi tandu iyo. Bantuannya nama bantuan untuk kainda. Iya. Tapi bantuan untuk kayu tapi menggeleng. Tapi menggeleng di baso tubuh lah nampak. Iya. Dan pakai cek makati tadi ndak seluruh baso di Minanggo langsung luruh dua lepas. Ndak bisa. Ya sebagai contoh sayang di anak balacui. Iya. Sayang pi balacui. Iya. Sayang di kampung bertinggalkan. Iya. Jadi ikogo disiko kekayaan antara bahasa tubuh jojo bahasa psikologi dalam mengungkapkannya. Iya, jo verbal namanya. Ayo, jadi ketika nio makan ya kan. Lah kenyang.
Alah kanyang tapi kau bituan lah. Iya. Naik je lah seketik. Iya. Hampir sama je itu dalam artian. Ngomong-ngomong hampir. Ayo, alah bersobok yo si anu tadinya. Nyon lah seketik. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, kalimat yang memang membuat psikologi, jo bahasa tubuh harus penuh memahaminya baru kita bisa paham. Alah makan tuan. Sontak kau sudah sarapan ora. Dan selanjutnya, aku ada dua oleh mati. Baju dipakai usang. Kau lah tahu mengerti sambungnya kau. Adaik dipakai baru. Apa maksudnya mengerti? Sudahlah. Secara fisik baju tu yo pakai usang. Artinya seluruh pakaian yang awak pakai, kau semakin dipakainya semakin usang. Bisa memutih warnanya. Luntur warnanya. Luntur. Dipakai usangnya. Dan adaik itu dipakai barunya. Semakin awak pakainya semakin baru dalam ingatan, semakin baru dalam pandangan. Oh, bantu ikut dan sewarnanya. Oh, bantu ikut dan sewarnanya. Jadi barunya tarikh. Apalagi kalau manusia-manusia milenial kini. Dia nak mengerti je itu doh. Oh, tak ikut ada kau. Setelahnya tahu. Tua. Oh ya, dole mau diikutnya. Mau diikutnya. Jadi ada sebuah keheranan di sini. Karena salah mau kau tidak tahu menjadi tahu. Dan itu baru baginya. Baru baginya. Baru bagi pengenanya. Baru kemungkinan akan merubah lo kepada perilakunya. Karena nyolah tahu. Tapi tidaklah salah. Banyaknya orang mengician. Bila awak tahu. Kalau tidak dia tahu. Kalau dia teh cara bau sao. Memang. Ganti yang delo muka putih. Tirih di ruang, di runjang kau tak buat. Kalau nanti di muaro kan tak mungkin ayah terjun surang. Kau lu benda pesulihan mengkau melia. Jadi makanya baju luak mengkonya lari. Tapi ada juga tidak sadonya orang lawan tu itu. Iya. Durian je lah manual so ada angin tanah manual je tu. Kapalo saja tu. Kapalo saya apa lubang kapalo. Jadi maksudnya bahwa baju dipakai usang, ya nanamoi baju kok kalau dipakai tambah lama tambah usang ya. Bahkan tidak terpakai lah. Iya. Sedangkan adat tadi kalau dipakai taruh, nyata makin baru. Iya, barunya dalam pengana paling tidak. Setidak-tidaknya awak tidak tahu jadi tahu. Awak tahu, awak jadi tidak tahu menjadi orang tahu. Barunya. Iya, barunya. Kok cadia tidak menjual kawan? Kok gapuk tidak membuang lama? Kok agak banyak je orang tanya, masuk kok cadia nak menjual kawan, maksudnya dan kok gapuk usah membuang lama. Kita tiba ya. Iya. Apa maksudnya berarti surah kalah? Awak punya skill, punya kemampuan, punya segala intelijensi, ilmu, kuesen. Yo, sadonya lah. Sadonya awak punya. Ya. Tapi guna cadi awak ko penjual kawan. Makanya cadi jangan menjual kawan. Awak gak puas. Tapi jangan membuang lama. Contohnya salah satunya. Nampel yang murah tu rumusnya ke. Awak bertanak. Ya. Tengah hari nasi berlebih. Ya. Awak antan ke kampung awak tinggal di Tabik Serojo. Jauh anu ka? Aku kawan ada dapurnya tidak makan. Ya. Itu bahagian dari gapuak membuang lama. Babuang lama keluar, bapicaya orang lain pada orang yang ada dalam negeri awak sendiri. Ditambah awak tinggal ada orang yang lebih hebat pada itu. Tapi awak apa-apa orang ke baca. Istilahnya ko picayo barangok keluar badan di bawah. Iya. Jadi kok cadia usah menjual kawan? Ya. Kok gapuk usah membuang lama? Iya. Jadi namanya kah? Kalau awak kait-kaitkan jo KKN. Iya kan jadi KKN nyo. Jadi KKN itu. Tapi sabananya kan ndak itu makaswitnya. Ndak. Kalau awak lihat fisiknya kan jadi KKN itu. Jadi kalau cadi awak, pagunon cadi awak tu untuk nagari. Tu nenek mamak tu untuk orang kampung, untuk suku dulu.
Sesudah suku menjadi kurang kampung, sudah kampung nagari leh. Pagunuan jadi awak tu untuk nagari. Bahkan jan dirandahkan orang. Jadi Dia ulah awak cadia, orang merandahan. Oh, tak tak bisa. ya. Ya, adolon tiba di marandahan tu. Tapi tak lo boleh disko. Tambah nam paling tinggi nak sama rendah je nak rendah. Ah tu isu lah tu. Aja ditambah gini lo. Kini go nan jale bahawa kok cadia usah menjual kawan. Ya. Kok gapuk usah membuang lama. Maka suitnya bahwa kok awak cadia, kok awak mampu, kok awak eko usah untuk menjatuhkan kawan, untuk menjual kawan atau menjatuhkan kawan atau merandan kawan. Ada nampal yang contoh, agak lain lo contohnya. Awak berkawan bersama kadang sejak kita, bersobok dia. Nanti ada sikosan tadi. Jangan ke mana ada kewarisan nyepit taruhan. Nyepit taruhan siko. Kebaju kawan nama. Nyepit taruhan kawan. Iya. Nyepit taruhan kan tunggu si kocah ya. Iya. Namanya tak boleh balik. Tak boleh balik lah dah. Artinya jadi mau jual kawannya nama ya. Jadi hal-hal non negatif itu jangan dipakai lo dia awak. Ya karena sebenarnya kalau dia awak di Minang, walaupun kawan gue ndak cadia weh, dia paguno iya dipailok tu. Dia contohnya si buto pambela suang si pakak pelatih dia si lumpuh panjang juga ayam atau punya rumah. Kayak itu tibonya penuh rumah. Lai yo jadi jangan dijual kawan go. Jadi dijual. Sebenarnya kalau dicari pemahaman pitata petiti Minang go, dicari bahasanya dengan bahasa Minang awak, secara lambek-lambek bisa mulai paham. Oh iyalah. Tapi kalau diansu aja bahasa yang ndak bahasa Minang, kanainya itu mati. Ndak amuah do. Mulai tadi tu taimpi nak di atas, nak tinggal. Iya. Taimpi di atas ni ya. Jadi terakhir mati malawan mama jotuah, malawan guru jo ilmu. Sudah kalah. Ketika pitua adik tu awak lah paham, nan dia ajar mama. Apakah boleh awak melawan mama secara fisik? Boleh je pituanya nan dia ajar awak. Jangan jo bahasa lain-lain. Ya. Pamonya awak lah diajarnya ke menakan berajo ke mama berajo ke pengulu berajo ke mau pakai. Lah paham awak di sinan. Atau tahunya nak memakai itu ke awak dah. Awak melawan tapi mama ngecek kemanakan berajo ke mama berajo ke pengulu lah dan pakai selama ko mama asyang lo mariak mantap tanah kadang kan dak inyo tu. Di balian kainyo do tuah yang disampainya tadi. Iya. Jo itu dilawan mama. Kalau melawan gaji ke guru pada satu kali amak duduk di Gopah perabatan. Alas setengah 5 ini orang sudah azan. Nah, tu kesuruh lagi kita bayi hutang lo. Lebat tu akan gaji. Bau hutang awak kah? Seandainya barang yang gaji jujung 20 liter, kamu gaji pimbang bayi hutang. Kan betul je gaji betul. Dah. Tapi tampik membayar hutang kau dah jalan dengan gaji dah. Kamu akan gaji entan. Panik menjujuang tak kau? Ya. Jadi malawan guru kau je pitua kajinya. Yang lah disampaikan kawa, ya sabana mungkin boleh tidak mau disimpulkan berarti bahwa sabananya di Minang ndak ada pulau nan tingginya tinggi menjulang. Iya. Kok gadangnya ndak lo mamba gadang tanah lo gadang malendo. Iya kan ndak gadang malendo. Karena biasanya malendo kok di pimatang sawah tibu besobok nyawa turunnya tetap pimatang gitu Iya. Mau biasanya. Iya. Jadi bahwa di Minang tingginya orang tu di batejo jutuahnya tadi, mamaknya. Iya. Tingginya guru tadi, jui limunya. Bisa jadi nyobuat kesalahan, kekilapan. Tuah tadi itu bisa menganakan ilmu tadi bisa dibalikkan ke liau. Dan dalam artian bukan untuk menjatuhnya pulau. Utan. Mungkinnya mau uji awak. Ya kan adolonan mau uji lah nak pandai nak muridnya tu uji sesekali. Dilawan guru je kajinya. Itu model. You di situ. Jadi maksudnya bahwa di Minang tadi bisa jadi kok tingginya ya tinggi ndak menjulang kok gadangnya ndak gadang malendo gitu ibunya dalam artian koknya salah
Eko mama ado salah bisa diingatkan tapi jo caranya. Jo pituanya tadi. Jo pituanya jangan sembarang pakai jo dan lain. Iya. Bako sekarang itu mana mak mengecek. Ya. Bako mariak mantam tanah tapi kok pitua mak. Kapado orang nan kamalawan itu harus jo jalannya. Iya. Sebaliknya orang nan magiah pitua jo gilimu kana. Iya. Kanon nang ketek ku bisa lo melawan. Iya. Batu gadang ndak naruang ndak. Nan mana ruang batu ketek. Iya. Kalau batu gadang malantuang. Malantuang namanya bangka kaki. Iya. Kalau kaki batu ketek lutut nan luko. Iya. Oh jadi itulah sabananya kalau kita gali-gali masalah adat ko dalam filosofinya, dalam maknanya tentu dengan syarat untuk menggalinya pandai kita bahasa Minang. Iya. Kalau ndak pandai bahasa Minang, ya putih-putih angin gitu. Dan insya Allah kalau ada yang perlu dikanakan, ditanyakan, tuliskan di komentar. Iya. Kami coba nanti bertanya ke Makati. Tu ah. Biar disurahkan dek nan tua-tua, kita nan muda ko, boleh lo tahu. Iya. Kalau lah disurah Makati salah, pakai nanti tadi. Atau pakai melawan mak je pitua. Jadi itulah kepada pemirsa, tolonglah dukung kami karena kami berencana kalau bisa kita dokumentasikan semua supaya kita bisa mengerti dan mengenal. Mudah-mudahan niat kami dek dukungan para penonton menjadi lebih baik hendaknya. Kami dari Salokrasi mohon maaf kalau ada kesalahan, namanya bagarah sambil basurah kaji. Iyalah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Riko. Terima kasih. Assalamualaikum.